saya Debbie. Di sini saya mau memberikan kesaksian berjalan bersama Tuhan di tahun 2024 dikarenakan suami saya yang terkena kanker stadium 4 pankreas. Pertama, menjalani jalan seperti ini kita nggak tahu ya, kita harus bagaimana, kita harus berkata apa, dan harus minta tolong ke siapa. Tapi Tuhan tanamkan di dalam hati saya bahwa kamu harus memberikan yang terbaik. Dalam arti apa? Persembahan yang terbaik dalam kesempatan yang Tuhan beri. Kenapa saya bilang ini sebagai kesempatan? Bukan sebagai penderitaan. Bahwa kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk supaya kita sadar, kita dapat bersyukur dan sadar akan siapa Tuhan itu. Tuhan kasih kesempatan melalui ujian. Saya bilang tahun 2024 itu adalah tahun ujian saya dan suami, dan beserta keluarga besar kami yang menjalani ujian ini. Supaya kami berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja kami meminta tolong. Keuangan kami juga terbatas. Tapi kami percaya kami mempunyai Tuhan yang tidak terbatas. Percaya penuh akan pemimpinan dan pertolongan Tuhan, di mana penyertaan Tuhan itu selalu ada. Terkadang kita nggak sadar penyertaan Tuhan itu seperti apa, tapi pada saat mengalami ujian, kita jadi semakin peka bahwa Tuhan itu ada dan dekat bersama kita. Ini adalah firman yang Tuhan kasih ke saya. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Menemani sakit kanker pada saat itu butuh kekuatan yang lebih. Istri itu ada pendamping dan penopang. Di mana saat istri itu goyah atau istri itu runtuh, maka suami itu akan ikut runtuh. Di sini Tuhan mengingatkan bahwa kamu masih punya aku. Aku masih punya Tuhan. Suara Tuhan itu sangat dekat. Terkadang saya bingung, ini apa benar suaranya Tuhan? Suara Tuhan itu membawa damai sukacita dan damai sejahtera di dalam hatiku. Perjalanan bersama Tuhan di tahun 2024 itu membuat saya dan suami berubah total. Berubah dalam arti karakter kami berubah. Di saat kejadian ini, saya diberi tahu Roh Kudus, saya harus membawa salah seorang sahabat kami untuk pergi berobat ke Kuala Lumpur bersama kami. Singkat cerita, kami pergi. Dan di situ Tuhan nyatakan mukjizatnya. Tuhan kan bilang, mukjizatku akan dinyatakan. Kesembuhan akan terjadi. Dan ternyata mukjizat itu bukan cuma sekali, tapi berkali-kali mukjizatnya terjadi. Tuhan tahu bahwa kita memiliki keterbatasan, tapi kita tahu Tuhan tidak terbatas. Pernah nggak kamu dikirimin uang sama orang yang tidak kamu kenal dan tidak satu negara? Ya, itu yang kami alamin. Pada saat kami sampai di Kuala Lumpur, saudara kami memberitahu bahwa samannya mengirimkan uang kepada kami. Karena dia disuruh Roh Kudus, intinya seperti itu. Dia adalah pasien kanker juga, tapi sudah sembuh. Suami tidak punya asuransi, tapi kami percaya asuransi kami hanya Tuhan. Disitulah Tuhan bekerja di luar pikiran manusia, di luar harapan manusia, sekalipun logika kita nggak bisa masuk akal deh. Karena kalau Tuhan bekerja kayaknya kayak klik setiap saat langsung terjadi. Dan orang itu mengirimkan uang yang berkali-kali lipat lebih besar dari apa yang kami keluarkan untuk membawa sahabat kami ini untuk pergi berobat. Itu salah satu mukjizat yang kami alamin, yang membuat saya dan sahabat saya itu menangis. Menangis bukan sedih, tapi menangis gembira karena seluar biasa itu Tuhan itu. Kita diingatkan bahwa mau nggak kita berkorban, mau nggak kita mengeluarkan apa yang kita miliki, memberi berkat kepada orang lain, hati kita diuji sama Tuhan. Hati kita mau nggak ngikut sama Tuhan, mau nggak ngikutin instruksinya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang, dan itu pun terjadi. Yang Tuhan taruh di dalam hati saya, apapun yang kamu alami sekarang, apapun keadaan kamu di titik terendah ini, Tuhan tetap ada bersamaku. Suami dan saya udah pasrah, bukannya menyerah, tapi pasrah dalam arti kami sudah menyerahkan semuanya sama Tuhan. Sembuh itu adalah bonus. Yang utama itu adalah perubahan karakter. Jadi segala macam ujian yang kamu alamin saat ini itu adalah menuju supaya kamu merubah karaktermu supaya seturut dengan kehendak Tuhan. Pada saat terdiagnosa kanker, pasti rasanya semuanya gelap. Tidak bisa berpikir jernih, tapi di situ Tuhan bilang, Tuhan itu adalah terang dunia yang sudah mengalahkan maut. Mungkin kamu dan saya sekarang sedang mengalami masa kelam. Terang itu pasti ada. Jika saat ini tanda-tanda pertolongan Tuhan belum terlihat dan suaranya mungkin belum terdengar, saya maupun Anda pasrahkan semuanya sama Tuhan. Pada saat kita memasrahkan diri kita merendahkan diri kita, maka kuasa Tuhan itu makin besar. Dan dalam kelemahanku, kasih karunia nyata di dalam hidupku. Roh Kudus kasih tahu sama saya pada saat itu. Terkadang kita berjalan dalam hidup ini, entah itu dalam puncak maupun dalam lembah.
kita tetap bersyukur. Sama seperti pada saat saya menghadapi suami yang kena kanker, nggak bisa jalan, dia kurus kering, tapi tetap berharapnya sama Tuhan. Yang kami doakan, terima kasih Tuhan kesembuhan sudah terjadi atas suamiku. Terima kasih Tuhan pemulihan sudah terjadi. Ucapan syukur itu berdampak sangat besar. Kenapa? Memang susah ya mengucap syukur pada saat kita di posisi yang terpuruk, di sisi terendah. Itu sangat susah. Karena bagaimana kita bisa berterima kasih pada saat kenyataan yang kita lihat di depan mata itu tidak sesuai? Gimana kita bisa mengucap terima kasih pada saat kita melihat realita bahwa suamiku masih sakit, suamiku masih kurus, suamiku masih nggak bisa jalan. Tapi fokus saya tetap sama Tuhan. Nggak tahu kenapa, tapi kekuatan itu benar-benar ada. Kekuatan Tuhan tuh makin dekat, kita makin akrab sama Tuhan, kita makin dekat sama Tuhan. Jangan takut sama sakit kanker. Kesembuhan itu sudah terjadi, Tuhan sudah bilang. Kita menjalani prosesnya aja. Waktu mungkin 2 kali atau 3 kali cycle kemo, Tuhan kasih tahu bahwa kamu harus minum ini. Minyak narwastu itu diungkapkan sebagai minyak urapan. Jadi selama perjalanan itu, saya dan suami tetap pengurapan dan perjamuan. Perjamuan itu adalah anggur perjamuan. Terus mur, kunyit, apel. Dan kita nggak tahu ya, mur itu dari mana. Ternyata setelah secing-secing, obat kumur yang suami saya pakai itu mengandung mur. Terus Tuhan juga kasih tahu kunyit di Kidung Agung 4, nanti kalian bisa baca sendiri. Kunyit itu Roh Kudus kasih jus, apel juga jus. Efek sampingnya dia buang air besar seperti detox, bau dan warnanya hitam. Dan itu hanya 3 hari berturut-turut pada saat saya kasih minum jus 400 ml per sekali minum, sehari itu 5 kali. Berarti 2 liter hanya jus itu di luar minum air putih. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah ngejus juga. Jadi Roh Kudus itu benar-benar kasih tahu semuanya, detail. Ini ngejusnya apa. Saya diberi hikmat untuk itu. Dan puji Tuhan selama kemo sampai selesai, sampai detik ini, suami saya masih minum jus seperti apa yang Tuhan bilang. Jadilah atas imanmu, mukjizat itu nyata. CA dari 400 turun jadi 200. Di situ Tuhan kasih lihat bahwa ini loh, kalau kamu mau dengerin apa instruksiku, ini loh yang terjadi. Dari situ saya jadi, oh iya ya, apa salahnya kita mendengarkan dari dokter, dari segala dokter. Memang dokter yang ditunjukkan sama Tuhan yang di Malaysia itu adalah dokter pilihan Tuhan. Tapi mau nggak kita tunduk sama dokter dari segala dokter? Pada saat kita konsultasi sama dokter, dokter bilang nggak boleh minum jus, nggak boleh makanan yang mentah karena jus itu kan harus mentah ya, nggak bisa dimasak dulu. Sedangkan dokter bilang harus dimasak dulu, harus mateng dan sebagainya. Tapi saya percaya aja, Tuhan udah nyuruh kok, ya sudah kita turutin aja. Kalau berjalan begini, kita jadi tahu Tuhan itu bekerja tidak sesuai dengan logika manusia. Kami memutuskan untuk percaya, beralih dari duka jadi sukacita. Kenapa kita bilang dari duka? Karena kita melihat kenyataan bahwa suami kena kanker. Tapi duka cita kami berubah menjadi sukacita karena Tuhan bersama kami, berjalan bersama kami di saat kami menghadapi badai kehidupan ini. Suami kena kanker itu adalah ujian iman kita. Mau nggak iman kita kuat? Mau nggak kita percaya sama Tuhan? Mau nggak kita berjalan sama Tuhan walaupun tidak sesuai sama logika kita? Melaksanakan ibadah ataupun doa dalam keadaan kalut itu nggak menyenangkan. Tapi saya percaya hanya pada Tuhan. Saya cuma bisa nangis dan berkeluh kesah sama Tuhan. Apa? Pada saat di depan suami, saya nggak boleh nangis. Saya harus ceria, saya harus tetap tersenyum. Karena saya adalah kekuatannya, saya adalah penopangnya. Jadi saya harus kuat. Walaupun sebenarnya ya pasti siapa sih yang gak nangis? Siapa sih yang gak sedih? Sulit memang, tapi Tuhan yang memampukan. Ujian terbaik iman pada saat sukar dan kondisi rapuh, kita tetap ditantang untuk percaya sama Tuhan. Kepercayaan itu dimulai dari keputusan diri sendiri. Kita harus berhati-hati sama namanya logika. Mungkin sulit diterima, tapi di Yohanes 20 ayat 29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Belum melihat kesembuhan terjadi, tapi saya selalu ucapkan itu. Terima kasih Tuhan, suamiku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, dia sudah pulih. Bahkan hal-hal sepele yang mungkin orang lain pikir, ngapain sih harus bilang terima kasih terus gitu kan. Contoh seperti suami yang mual gak bisa makan. Pada saat dia gak bisa makan, saya cuma bilang, kamu bilang deh sama Tuhan, Tuhan aku mau makan, aku bisa makan. Pada saat dia berucap seperti itu, dia bisa makan loh. Walaupun 1, 2 suap, 3 suap, tapi dia bisa makan dengan enak tanpa mual. Walaupun sesudah itu pasti mual lagi. Tapi
Pada saat dia bisa makan, suamiku bilang, aku bisa makan. Saya cuma bisa bilang, terima kasih Tuhan, suamiku sudah bisa makan. Pada saat dia bisa jalan 2-3 langkah pun, saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, suamiku bisa jalan. Walaupun cuma 2 atau 3 langkah. Sekali lagi, mengucap syukur itu adalah kuncinya. Beriman itu nggak mudah ketika kita menjalani goncangan yang hebat. Namun doa yang kami naikkan setiap hari itu pasti ucapan syukur. Perjamuan kami bilang dengan tubuh dan darah Kristus yang sudah memberikan kesembuhan dan pemulihan, terima kasih. Kami serahkan semua kekhawatiran kami ditukar dengan damai sukacita dan damai sejahtera. Dan itu terbukti karena pada saat ipar saya bilang, kok kalian bisa tenang ya? Kok kalian bisa happy ya? Kok kayaknya nggak ada beban sama sekali? Padahal kalau aku, cici saya bilang, pasti udah stres, pasti udah sedih, udah kalut. Kami cuma bilang, ya karena kita punya Tuhan. Dan kita jawab itu santai banget, kayak nggak ada beban sama sekali. Waktu demi waktu, suami saya udah makin pulih, bisa nyetir ke Makassar sendiri, nyetir jarak jauh dari Jakarta, Jogja. Itu semua penyertaan Tuhan. Banyak sekali orang yang melihat keajaiban yang kami alami selama itu. Mungkin orang akan berpikir, aduh kena kanker pasti mati deh. Enggak. Dalam nama Tuhan Yesus itu tidak ada kematian. Kami percaya itu. Jadi apapun yang mungkin saudara hari ini alamin, tetap percaya sama Tuhan dan mulailah mengucap syukur. Apapun itu keadaanmu, mau kamu di puncak maupun di lembah, mengucap syukur selalu. Di sini Tuhan juga ingatkan, kamu jangan lamban untuk beriman. Lamban dalam arti terkadang dengan logika kita, dengan kepintaran kita, intelektualitas kita, Roh Kudus itu nggak bisa masuk ke dalam pikiran kita. Hati kita nggak bisa berkobar-kobar untuk mengenal Tuhan kalau kita tidak membuka hati kita. Contoh seperti cangkir. Kalau cangkir kita penuh, gimana Tuhan mau ngisi? Tapi pada saat cangkir kita kosong, itu Tuhan ngisi terus hari demi hari. Tuhan kasih tahu. Pada Desember tahun 2024, pada saat itu suami sedang menjalankan radioterapi. Malam itu pada saat saya tidur, saya ngeliat bayangan sosok yang tinggi, rambutnya panjang. Saya hanya cuma ngeliat bayangannya aja. Karena di belakangnya itu penuh cahaya yang terang. Tapi saya tidak takut, karena hati itu rasanya damai sekali. Itu kalau nggak salah jam 3 pagi. Situ saya langsung bangun, saya doa, saya tanya, Tuhan, apakah itu kamu? Dan Tuhan jawab, yes, I am your father. Di sini Tuhan datang sama anaknya. Tuhan kasih tahu bahwa aku ini ada dan dekat. Saya ngerasa damai sekali. Kayak nggak percaya bahwa saya dikasih kesempatan untuk melihat sosok Tuhan. Tidak bisa melihat wajahnya. Karena dipenuhi sama cahaya. Terang dunia. Ya, itulah Tuhan, terang dunia. Dan di Januari, suami PET scan lagi dan dinyatakan clear. Senang kita pastinya. Siapa sih yang nggak senang dinyatakan sembuh dari kanker stadium 4? Kita mulai fokus lagi cari kerjaan kita, fokus lagi dengan kesibukan duniawi kita. Tuhan ingatkan lagi untuk membuat video kesaksian ini. Mungkin banyak juga saudara-saudara yang di sana yang terkena kanker, terutama keluarganya yang menemani. Menemani orang yang sakit kanker itu nggak mudah. Up and down dari emosional kita, badan kita lelah, fisik kita lelah, pikiran kita lelah, semuanya. Dimana kita tetap harus sabar, melayani, menemani orang yang sakit kanker. Itu nggak mudah. Apakah saya tahu sampai sekarang suamiku akan tetap hidup atau meninggal? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu akan hari depan, hari esok itu akan seperti apa. Tapi di sini Tuhan sudah menyatakan mukjizatnya bahwa suami saya sembuh. Selama bulan April sampai Desember kami selesai treatment, 5 orang teman maupun saudara kami meninggal karena sakit kanker. Di sini Tuhan ingatkan bahwa ini loh, sakit kanker itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari segalanya. Awal dari perubahan karakter, awal dari kita mau mendekatkan diri sama Tuhan, awal dari kita berpikir bahwa harapan itu masih ada, awal dari kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Sampai sini dulu kesaksian saya, semoga memberkati. Mulailah semuanya dengan ucapan syukur. Apapun keadaanmu hari ini, tidak akan selamanya seperti itu. Percayalah, Tuhan masih ada dan Tuhan itu hidup.